Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis struktur modal. Yang pertama yaitu ada anggota kelompok Rizky Nur Fauzi dengan NIM 225, Rehan Ihsan Suryaman dengan NIM 226, saya sendiri Nafla Rizka Hamidah dengan NIM 237, Dani Ilham Hidayah dengan NIM 240, Muhammad Iqbal Kurniawan dengan NIM 249, dan Arika Maharani dengan NIM 259. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dalam kaitannya dengan struktur modal ini, nilai perusahaan bisa diukur dengan harga saham atau biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh sumber dana yang bersangkutan. Sutrisno 245. Teori struktur modal ini penting karena satu, setiap ada perubahan struktur modal akan mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan. Hal ini disebabkan masing-masing jenis modal mempunyai biaya modal sendiri-sendiri. Dua, besarnya biaya modal keseluruhan ini nantinya akan digunakan sebagai cut off rate pada pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, kebijakan struktur modal akan mengaruhi keputusan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada struktur aktiva. Brigham dan Houston tahun 2006 menyatakan bahwa perusahaan yang asetnya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung lebih banyak menggunakan utang. Aset multiguna yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan merupakan jaminan yang baik, sedangkan aset yang hanya digunakan untuk tujuan tertentu tidak begitu baik untuk dijadikan pinjaman. Yang kedua ada profitabilitas rasio. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aktiva, dan modal. Ada 3 jenis rasio yang digunakan dalam rasio profitabilitas, yakni profit margin, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Yang ketiga ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditujukan pada total aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan rata-rata total aset menurut Trianto tahun 2001. Ukuran aset yaitu rata-rata penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun yang akan datang menurut Brigham dan Houston tahun 2006. Nomor 4 ada likuiditas rasio. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang segera harus dipenuhi. Kewajiban yang segera harus dipenuhi adalah hutang jangka pendek yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu, rasio ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek, serta digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek, serta mengukur apakah suatu perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka pendek ini segera ditagih. Yang kelima ada growth atau rasio pertumbuhan. Growth opportunity yaitu perusahaan yang memiliki kesempatan atau peluang untuk bertumbuh atau mencapai tingkat pertumbuhan atau pengembangan perusahaannya. Definisi growth menurut Fahmi tahun 2012 adalah sebagai berikut. Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Perusahaannya adalah PT Anugrah Kagum Karya Utama Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Darya Paria Laboratoria Tbk, PT Jasa Marga Persero Tbk, dan PT Ultrajaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data hasil perhitungan 2019 sampai 2020. Yang pertama ada PT Anugrah Kagum Karya Utama tahun 2019-2020 CR yang diperoleh yaitu untuk 2019 0,3183, untuk 2020 0,2670, dan ROE-nya 1,4482 2019, yang 2020 0,0027. Untuk Tato 2019 0,0014,
untuk 2020 0,0012 dan DER untuk 2019 yaitu 0,2279 dan 2020 0,2398. Adapun PT Indofarma CR 2019 yaitu 1,3561, 2021 0,078 dan ROE-nya 2019 0,016, 2020 0,117 dan TATO-nya 1,20, 2019 2020 1,21 dan DER-nya 2,291 untuk 2019, untuk 2020 2,651. Dan selanjutnya ada PT Daria Varia Laboratoria CR 2019 yaitu 29,13, untuk 2020 324,99 dan ROE-nya 0,0970 untuk 2019, untuk 2020 0,0771 dan TATO-nya untuk 2019 0,77, untuk 2020 0,67, untuk DER 2019 40,11 dan 2020 40,85. Berikut selanjutnya ada PT Jasa Marga. Untuk CR 2019 0,27964, 2020 0,71714, untuk REO-nya 2019 ada 0,0894, untuk 2020 minus 0,0017 dan total yang 2019 0,26429, untuk 2020 0,2649 dan 2019 untuk DER-nya 3,2991, 2020 0,26429. Berikutnya ada PT Ultra Jaya 2019 yaitu 0,42 dan 2020 0,441. Untuk REO-nya 2019 0,591, 2020 0,883. TATO-nya sebesar 0,621 untuk 2019, untuk 2020 0,500 dan DER-nya 2019 14,690, 2020 10,823. Selanjutnya data hasil perhitungan rata-rata. Yang pertama PT Anugrah Kagum Karya Utama Tbk yaitu CR-nya sebesar 0,4518 dari hasil hasil perhitungan 2019 yang 2019 dan 2020 CR-nya ditambahkan lalu dibagi 2 dapat hasil 0,4518. Begitupun ROE, TATO, dan DER pada PT Anugrah Kagum Karya. Dan selanjutnya ada PT Indofarma yaitu 1,8951 sama dapat hasil dari CR 2019 dan 2020 ditotalkan alias ditambahkan dan dibagi 2 dapat hasil 1,8951. Begitupun seterusnya dan PT seterusnya. Dan selanjutnya ada tabel data hasil perhitungan variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel data hasil perhitungan variabel. Di sini CR atau X1-nya dengan jumlah 194.929 dari mana? Balik lagi kepada data hasil perhitungan rata-rata, yaitu CR-nya dari semua perusahaan khusus CR kita totalkan dan dapat hasil atau jumlahnya 194,929. Begitupun untuk ROE, TATO, dan DER dijumlahkan dan dapat hasil untuk ROE 2,5835, untuk TATO 3,868436 dan DER 80,687545. Lalu kita rata-ratakan yaitu dibagi 5, tadi penjumlahannya yang 194.929 ini kita bagi 5 dapat rata-ratanya segini ya, 38,980058 untuk CR, untuk ROE 0,5167, untuk TATO 0,773687 dan untuk DER 16,137506. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kurniawan dengan NIM 5111201249.
Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari tabel berikut. Berikut dalam tabel ini diperoleh dari data perhitungan rata-rata di tahun 2019 sampai dengan 2020 yang dimasukkan ke dalam software SPSS. Selanjutnya, saya akan membahas dari hasil dan pembahasan. Yang A, dividen variabel atau DER Y. Modal regresi yang digunakan Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4 ditambah E. Keterangannya yaitu Y sama dengan struktur modal A konstanta B1, B2, B3, B4, B5 sama dengan koefisien regresi. X1 sama dengan current ratio 22, X2 return on equity, X3 net profit margin, X4 total asset turnover, E sama dengan standar error. Dari tabel di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut. DER sama dengan 12124,601 A ditambah 0215 X1 tambah 0134 X2 tambah 8,597 X3 tambah E. Yang pertama variabel dependent struktur modal atau DER Y. Yang kedua variabel independent current ratio sama dengan CR atau X1. Yang ketiga variabel independent return on equity atau ROE X2. Yang keempat variabel independent net profit margin sama dengan NPM atau X3. Yang kelima variabel independent total asset turnover atau TATO X4. Yang terakhir faktor lain yang mempengaruhi sama dengan E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ham Hidayah dengan NIM 5111-2012-40. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan analisis struktur modal. Yang pertama ada pengaruh current ratio terhadap debt to equity ratio atau CR. Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai koefisien variabel liabilitas X1 sebesar 215. Nilai signifikansi untuk likuiditas X1 sebesar 0,116, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas yaitu current ratio tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau DER. Yang kedua, pengaruh return of equity terhadap debt to equity ratio atau REO. Berdasarkan hasil regresi di atas diperoleh nilai koefisien variabel profitabilitas X2 atau ROE sebesar min titik 134. Nilai signifikansi untuk profitabilitas X2 sebesar 0,427, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yaitu return on equity tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Yang ketiga, pengaruh total asset turnover terhadap debt to equity ratio atau TATO. Berdasarkan hasil regresi di atas diperoleh nilai koefisien variabel rasio aktivitas X4 atau TATO sebesar 8,597. Nilai signifikasi untuk rasio aktivitas 0,001, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas X4 tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil uji simultan. Hasil uji simultan ini bertujuan untuk menilai apakah sekumpulan variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Dari hasil di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 80547
0,529 dan signifikan sebesar 0,003. Terlihat bahwa nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa cair X1, ROE X2, Tato X3 secara simultan tidak berpengaruh terhadap struktur modal DRY karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Struktur modal perusahaan merupakan bagian dari struktur keuangan perusahaan yang mengulas tentang cara perusahaan mendanai aktivanya. Struktur modal pengarah pada pendanaan perusahaan yang menggunakan utang jangka panjang, saham preferensi, ataupun modal pemegang saham. Dengan adanya analisis struktur modal di 3 perusahaan, pada laporan keuangan serta laporan laba rugi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap struktur modal, didapatkan hasil bahwa seluruh variabel independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu struktur modal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dari kami. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.